Amerika, Iran, dan Israel akhirnya ketemu titik turunnya. Eskalasi perang di Asia Barat ini akhirnya cukup menemukan suhu dinginnya. Para pihak sepakat untuk ceasefire. Breaking news out of the White House, the U.S. President has agreed to a 2-week ceasefire. As we approached that deadline of 8 p.m. Eastern Time, we now understand that there will be a 2-week ceasefire to finalize these talks. Iran war ceasefire announcement. What we know so far. Donald Trump paused threat to Irani infrastructure as Tehran proposed 10-point plan that includes control of Strait of Hormuz and withdrawal of all U.S. forces. Tapi kalian tahu nggak, beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata ini, Donald Trump itu kayak ngamuk ngasih ancaman sekeras-kerasnya ke Iran. Dan tiba-tiba Trump setuju untuk ceasefire. Jadi bagaimana update tentang perang Iran, Amerika, dan Israel? Apakah benar mereka sudah gencatan senjata? The US and Iran have agreed to a 2-week ceasefire barely an hour before Donald Trump's Wednesday deadline to obliterate the country and its infrastructure. Buat yang belum tahu, Donald Trump itu kirimkan peringatan keras terhadap Iran untuk segera buka Strait of Hormuz. Ancamannya diumumkan secara publik melalui akun sosial medianya. President Donald Trump posted this video of a major bridge in Iran collapsing after an airstrike and said there is, quote, much more to follow. At least 8 people were and 95 were injured in the US-Israeli strike, according to local media. Strikes on the B1 bridge severed a route linking Tehran with the western city of Karaj. Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all warped up in Iran. There will be nothing like it. Open the beep straight. Bayangin, kata-kata ini keluar dari akun resmi Presiden Amerika. Sebuah ancaman keras yang bahkan menggunakan kata-kata yang kayaknya udah nggak bijak digunakan sama pemimpin dunia. Tapi gue bukan tipikal orang yang suka menilai orang dari kata-kata kasarnya. Tapi gue jadi bisa menilai lah bagaimana emosi dia pada saat melakukan tweet tersebut. Dan banyak orang pun jadi penasaran gitu. Di mana-mana ya, dan gue yakin di berbagai macam belahan dunia, posisi-posisi penting kenegaraan itu akun sosial medianya nggak boleh dipegang. Bukan nggak boleh, lebih bijak kalau misalnya lu pada tuh jangan kasih pegang langsung. Lebih baik tim yang handle. Dan sebelum nge-tweet, sebelum upload, dicek dulu sama tim. Ya lagi-lagi, lu pemimpin negara, pemimpin dunia, jangan sampai nge-tweet atau ngasih tahu sesuatu yang bakal jadi masalah buat image lu di publik. Tapi sebagai orang sosial media dan juga suka ngurus sosial media orang, somehow gue punya keyakinan bahwa ini Donald Trump nge-tweet sendiri tanpa diawasi sama timnya. Bahkan timnya pas lihat notifikasi Donald Trump nge-tweet langsung kayak, pasti nih ya, tim sosmednya, hadah. Atau mungkin itu udah terjadi tiap harinya. Jadi mereka udah kayak, ya just another Thursday untuk kita coba perbaiki image Bapak Donald Trump. Tapi bukan itu poin yang pengen gue bahas tentang image Donald Trump. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kenapa tiba-tiba dari Donald Trump ancam marah-marah, tahu-tahu ceasefire? Atau yang Trump biasa bilang, ini bukan perang tapi special military operation, itu belum selesai. Mereka cuman gencatan senjata. Mereka cuman stop untuk tidak menyerang lawan mereka dulu. Dan apa poin-poin dari ceasefire ini? Iran Supreme National Security Council said it has conditionally accepted the 2-week ceasefire if attacks against Iran's war halted. به استحضار ملت شریف بزرگ و قهرمان ایران میرساند. دشمن Di sisi sebelah, Iran pun setuju untuk melakukan ceasefire alias gencatan senjata selama 2 minggu. Asalkan ini mutual, bener-bener nggak ada lagi yang nembak-nembakin atau kirim-kirim rudal balistik. Iran's foreign minister said the passage through the Strait of Hormuz would be allowed for the next 2 weeks under Iranian military management. Second point, he also said that Iran will be ready to allow passage across through the Strait of Hormuz, basically to open it. But it will be in coordination with Iran. So the passage of ships will be in coordination with Iran. I mean, there is no clarity about what he means exactly. He did not talk about fees or anything. He just talked about broadly about coordination with Iran. Ini adalah kabar paling baik buat dunia. Akhirnya Selat Hormuz itu dibuka lagi. Dengan catatan yang gue baca dari berita-berita lain bahwa nggak yang tiba-tiba bebas. Oke, lo semua lewat. Go, 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 go. Minyak, minyak. Woo, woo, woo. Dibuka tapi dibatasi. Dan seperti yang udah di-highlight, under Irani military management. Berarti tentu aja ada batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, larangan-larangan, dan mungkin kebijakan-kebijakan politik yang nggak sebebas Selat Hormuz pada sebelum-sebelumnya. Berita baiknya, beberapa boleh lewat. Berita buruknya, cuman beberapa yang boleh lewat. Tentu ini
kabar baik banget buat dunia karena seperti yang kita tahu, kelangkaan minyak dunia itu sudah kena ke ekonomi. Mungkin kalian yang sering-sering pakai jasa penerbangan udah mulai sadar bahwa banyak berita yang sudah memperkirakan kenaikan harga pesawat. Bahkan beberapa maskapai itu udah resmi membatalkan beberapa penerbangan karena saking mahalnya minyak aftur alias bahan bakar untuk pesawat-pesawat komersial dan pesawat-pesawat lain. Ya pokoknya bahan bakar buat terbang-terbang mahal, nggak pede tiket dinaikin gitu aja terus solusi selesai. Bahkan ada ketentuan aviation lah, gue kurang bisa memberikan detail, mungkin teman-teman yang agak go di penerbangan bisa bantu gue bahwa maskapai tidak bisa seenaknya menaikkan harga tiket. Ada ketentuan-ketentuannya yang intinya pasti akan berdampak secara bisnis dan ke segala macam bentuk transaksi ekonomi. Sesimpel pindahin orang, pindahin barang lebih mahal. Iranian state media said negotiation with the US will be held in Islamabad to finalize detail on agreement. Talks will begin on Friday, 10 April and may be extended. State media reported it also reported that talk with the US did not amount to the end of the war. Iran sepakat untuk melakukan gak hanya negosiasi, tapi bahkan juga gerakan-gerakan diplomatis. Mereka sudah menyiapkan diri untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait di Islamabad untuk mendiskusikan ke depannya masih gimana kasarnya. Ini mau kita lanjutin perang, mau udahan atau mau damai atau mau gimana nih enaknya nih. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif announced that Iran, the US, and their allies had agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon. But Israel disputed this, saying fighting Hezbollah in Lebanon was not part of the ceasefire. Iya, kalau kalian mungkin udah ngikutin video-video gua dan mungkin juga ngikutin berita-berita internasional, intinya ceasefire ini udah terlaksana, banyak pihak yang udah setuju kecuali Israel. Well, Israel setuju untuk ceasefire dengan Iran tapi tidak setuju ceasefire dengan Hezbollah yang berada di Lebanon. Jadi ya, by the way, kenapa Pakistan Prime Minister ikut-ikutan, Bang? Jadi seperti yang kalian tadi juga udah dengar, nanti ada semacam negosiasi di Islamabad, itu tepatnya di Pakistan. Dan dalam semangat untuk menengahi konflik, Pakistan ini jadi semacam mediator antara kedua belah pihak. Pakistan di tengah, Iran, Amerika, dan Israel yang akan ngumpul di situ di tanah netral lah istilahnya. Even as the ceasefire was proposed, missile alerts continue in the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Israel. Jadi, walaupun ceasefire yang katanya udah terjadi ini, tapi alarm-alarm misil, balista, dan serangan-serangan jarak jauh ini masih berbunyi lah di mana-mana. Alarmnya doang, misilnya gak ada keterangan di berita. Countries around the world have welcomed their tentative ceasefire. Tentu berbagai macam pihak itu sangat-sangat menyambut baik adanya itikat Amerika, Iran, dan Israel untuk melakukan gencatan senjata, karena perang ini itu yang dirugikan bukan cuma mereka bertiga, tapi negara-negara lain yang mau nggak mau akan bergantung sama sumber daya minyak yang akan lewat Strait of Hormuz. Tentu saja ini adalah kabar baik buat para pemimpin-pemimpin dunia, dan pasti harapan mereka adalah konflik ini terselesaikan sehingga keadaan ekonomi, terutama di bidang perminyakan, energi, dan lain-lain ini bisa pulih. Strait of Hormuz dibuka atau dengan berbagai macam peraturan barunya, tapi minyak-minyak bisa keliling dunia lagi dan ekonomi bisa kembali tidak terancam gara-gara Amerika, Iran, dan Israel yang sedang berperang. Ya, kurang lebih seperti itu update mengenai apa yang terjadi di Asia Barat. Tentu harapan gue pribadi juga, lu pada pasti juga udah ngerasain bagaimana minus-minus portofolio kita. Ekonomi dunia semakin kena dampaknya. Dan dengan ada ceasefire ini pasti, ya walaupun belum kembali normal, gue yakin pasti ada sedikit nafas lah buat kalian. Terutama kayak tadi yang paling udah kena dampaknya aftur tuh. Pasti aftur gue rasa udah mulai ada penyesuaian lah. Belum dapat datanya gue berapa persen, tapi kalau beneran dibuka dan akhirnya bisa ada yang jalan, pastilah ini maskapai dan lain-lain pada seneng lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada koreksi, ada tambahan, dan menurut kalian apakah ini akan menjadi lebih baik atau malah amit-amit menjadi lebih buruk? Komen di bawah. Sekali lagi, gue bukan anak hubungan internasional, gue demen banget aja sama ngikutin apa yang terjadi di luar Indonesia. Jadi kalau ada kekeliruan atau kesalahpahaman, please banget koreksi gue di kolom komentar di bawah, jadi gue juga bisa belajar dari kalian. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound, lindungi sipil.